kali ini saya merasakan di Sumatera Barat menghadiri acara milad Pondok Pesantren yang sebesar ini. Karena saya dari 2019 adalah masuk dalam pengurusan Gerakan Muslim Indonesia Raya di Pulau Jawa. Biasanya saya safarinya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat besar-besar. Dan kali ini baru saya merasakan rasa-rasa di Jawa. Lalu juga Tanah Minang ini sudah menawarkan ide dan gagasan dan sudah juga membuktikan membangun negara ini dengan gagasan dan konsep nasionalis religius ini yang sudah ditawarkan. Juga tokoh-tokohnya hadir untuk menyusun persiapan kemerdekaan, menyusun Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan lain-lain. Mereka ini adalah beliau-beliau ini, almarhum dan pejuang negara ini, khususnya yang lahir di Tanah Minang. Mereka adalah produk sistem pendidikan, produk lingkungan, produk kondisi keadaan bangsa di tahun di bawah 1950. Di atasnya itu hampir tidak ada tokoh Minang yang menghasilkan pemikir-pemikir kelas wahid di Indonesia. Jadi 112 tahun Parabe ini usia yang sudah tidak muda lagi, lebih tua daripada negara Indonesia. Kalau satu generasi itu bisa mengurusi bangsa 3 dekade, 30 tahun. Jadi kalau 112 ini sudah 4 generasi Parabe. Jadi harapan kami bersama, Parabe ini adalah mesin produksi calon-calon presiden, calon wakil presiden, calon menteri, gubernur, wali kota, bupati agam, bupati di masing-masing tempat Anda berasal, calon DPRD, ya. Kalau yang perempuannya calon istri wali kota, calon istri gubernur, calon istri presiden, oleh perempuan. Jadi itu harapan kita. Harapan kita adalah calon penerus bangsa. Lalu hari ini bagaimana dengan kemajuan teknologi? Teknologi merubah segalanya. Sedangkan di pondok kita tak boleh bawa handphone. Iya kan? Bagaimana mengakali sistem pendidikan supaya anak-anak kita ini tidak tertinggal soal teknologi. Mungkin ada channel-channel ofisial yang selalu aktif dibuat, dikelola oleh santri atau murid. Misalkan pada satu angkatan ada 10 atau 20 channel ofisial, media sosial dan segala macam. Atau memang sengaja betul membahas bab teknologi di dalam pondok. Karena nanti di usia produktif murid kita ini mau sekolah di pondok, mau sekolah di SMA negeri, mau sekolah di mana saja, kalau tak sadar dengan teknologi, tidak punya skill di bidang itu, tak ada tempat.
ketinggalan. Bahkan untuk mempopulerkan dai saja harus lewat YouTube. Siapa yang sudah jadi YouTuber di sini? Ada? Nggak punya HP? Ada kan? Jadi ikuti seluruh aturan pondok supaya bisa jadi pemimpin. Jangan komplain-komplain, ya. Yang tidak tanya. Lalu skill adik-adik bagaimana mencuri waktu, mengambil waktu lain untuk bisa menggunakan teknologi, mengakses teknologi, itulah skill-skill yang tidak diajarkan di sekolah. Ya, boleh tidak bawa HP di pondok? Ya. Itu adalah sesuatu yang positif tadi. Karena kami di rumah sebagai orang tua udah capek sekali mengurus anak-anak di rumah. Kalau nggak pegang HP itu nggak serasa hidup, sehingga hubungan komunikasi di antara anak dan orang tua, murid dengan gurunya, kalau sudah terlalu banyak mengakses handphone, sudah hampir tidak ada. Kalau di pondok saya lihat masih banyak yang beradab. Saya selalu keliling sekolah-sekolah. Bedanya SMA swasta, SMA negeri, SMA yang tidak belajar agama dengan pondok. Di SMA itu kalau saya bicara jarang yang lihat. Kalau di pondok banyak yang memperhatikan. Begitu gitu. Kalau di sini ada yang tidak memperhatikan, mungkin sedang pusing ya. Atau belum makan. Udah makan belum? Dari pagi. Ya nanti kita makan. Sama-sama belum makan. Kami tadi juga ditunggu di ruangan di dalam, tidak juga makan. Dikasih teh manis saja. Itu ada makanan yang dikasih, tapi saya belum juga makan. Saya tunggu adik-adik makan, baru saya makan. Lalu juga di kegiatan ini, saya insya Allah walaupun berada di Kabupaten Agam, tanggal 1, 2, 3, 4 November UAS ke Sumatera Barat. Jangan tepuk tangan dulu, belum tentu ke sini. Ya. Saya nanti akan coba geser jadwal di Padang untuk 1 kali jadwal pindah kemari. Saya coba ya. Doakan. Lalu juga 1, 2, 3, 4 itu masih sedang sekolah. Nah 1, 2, 3, 4 di antara tanggal itu saya kemari. Lalu juga saya akan coba saya akan coba bawa proposal yang dibuat oleh para B ini untuk saya antarkan ke seluruh orang yang saya kenal di Jakarta. Karena para B ini harus paling besar di Sumatera, insya Allah. Dan juga soal gaya hidup. Halo, udah ada yang tidur? Belum ya? Nih, satu lagi pesan Bang Wako. You can call me Bang Wako, oke?
Di Bukit Tinggi, setiap hari Rabu Kamis itu ada pasien HIV datang ke puskesmas dan RSUD, dilayani oleh pemerintah. Orang-orang yang penyakit HIV dan AIDS. Itu ada juga dari kampus agama yang berobat. Coba bayangkan. Ada juga mahasiswa kuliahnya di kampus Islam, karena dia perilaku seksual menyimpang, suka sesama jenis, akhirnya tertular penyakit HIV dan AIDS. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena sekarang di Indonesia juga banyak dari pondok yang mulai masuk atau kena virus LGBT. Ya, kalian mesti hati-hati sekali. Mau janji ya, jangan menyimpang, janji. Ya, yang saya khawatirkan ketika ada satu saja sempat masuk di pondok, dia cepat sekali komunitasnya berkembang. Jadi ini harus jadi perhatian para pengasuh, ustazah, juga para ustadz yang mengasuh. Hati-hati anak-anak kita menyimpang, karena ini sudah fakta. Bukit Tinggi 1% dari total penduduk, hampir 1% sakit HIV. Di Padang lebih parah lagi. Nah, ini yang menjadi titipan dan harapan kami. Jaga itu yang harus dijaga. Rajin membaca, ikuti kata-kata guru, taat dan patuh kepada ulama. Lalu selesai sekolah, selesai di Parabe, jadilah kuliahlah di mana? Di mana saja kuliah boleh, karena bekal kalian sudah cukup. Kuliah saja di mana-mana, mau di Amerika, mau di Turki, mau dimanapun, silakan. Di Bukit Tinggi, khusus yang warga Bukit Tinggi, kami selalu support anak-anak yang mau kuliah ke luar negeri, kita biayai keberangkatannya.